Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Hai Radio People, balik lagi di Radio Talk edisi Kita Indonesia. Dan saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Balik lagi nih bareng Tifa juga, yang pastinya udah biasa, seperti biasa ya. Ada dua narasumber di sini yang hadir di studionya podcast RRI Pekanbaru. Dan langsung aja deh disapa dengan dua netizen kali ini. Netizen! Hai, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini dengan Dita dan Aldia. Aldia di sini. Sebagai mereka mewakili netizen-netizen yang gemar bermedia sosial. Tapi sebelum jauh kita melangkah untuk ngobrolin tentang bijak bermedia sosial dan lebih bertanggung jawab ketika bermedia sosial, Tifa mau tanya dulu deh. Kira-kira sehari kalian main HP berapa jam sih? Nggak tentu. Iya, Minimal berapa jam? Paling 8 jam atau 10 jam tuh kayaknya. Itu udah banyak banget ya. Tidur kalian berapa jam nih? Tidur dari paling jam 12 baru tidur sampai jam 5. Oke, ini nih anak-anak netizen yang memang udah approve ya. Ternyata bermedia sosialnya tuh udah banyak nih jangka waktunya. Oke, Aldia dan juga Dita, ini sejak kapan sih kalian kenal dengan media sosial? Kalau aku dari pribadi itu dari tahun 2014 Kak, mulai 2014. iya, mulai kenal sosial media dari 2014. Kalau Aldia sendiri? Dari SMP. Dari SMP Ya. udah kenal media sosial ya. Nah, biasanya kan kalau main media sosial tuh apa aja sih informasi yang didapatkan? Kebanyakan sih hiburan ya Kak, Oke. sesuai dengan hobi atau minat kita masing-masing gitu. Kalau aku pribadi kan sukanya K-pop. Oke. Kebanyakan informasinya tentang K-pop atau tentang hobi juga yang lain. Oke. Kalau Aldia kayak video-video lucu itu sering nengok gitu Ini? atau enggak kalau India gitu. Wih. Yang satu Asia Timur, yang satu Asia Selatan ya. Betul. Bagian India dan K-pop melengkapi sekali nih, nggak apa-apa. Tapi walaupun kalian berbeda selera, masih tetap temenan dong ya. Betul Kak. Oke, berarti emang kalau di media sosial tuh banyak sekali ya informasi-informasi yang didapatkan dan seringkali memang hiburan gitu. Tapi dari sekian banyak hiburan yang kalian dapatkan nih, kalian pernah nggak kalau misalnya ada konten yang menarik banget nih, aku ikutan komen deh. Pernah? Oh pernah Kak? Oh pernah. Iya. Terus komentarnya apa nih biasanya? Komentarnya biasa tentang pendapat sendiri sih Kak. Oke. Kayak pendapat, ikut ngeramein komentar di kolom komentarnya, Aha. nyampein pendapat tentang konten itu biasanya Kak. Oke. Kalau Aldia sendiri jarang komen-komen di media sosial tuh Kak. Tim silent aja ya, Iya. like doang. Iya, like doang. Kalau Ini, suka like aja. Kalau suka like aja, kalau yang relate sama hidup kita baru di like ya kayaknya. Terus juga nih kalau misalnya di media sosial kan ada banyak sekali tuh komentar-komentar yang netizen Indonesia tuh kan terkenal dengan lucu ya. Bener Kak. Nah ini komentar apa nih yang paling kalian inget gitu, yang paling lucu? Kayak tua Kak. Iya, itu tuh paling banyak banget. Itu menghibur sekali ya. Ada nggak komentar-komentar asbun yang kadang nggak sesuai sama kontennya Kak? Bener. Itu sangat menghibur banget sih. Sangat menghibur banget ya. Nah, menurut kalian nih dari sekian banyak komentar yang ada di sosial media, nah gimana sih kita sebagai netizen, warganet gitu ya, ini untuk bisa bijak dalam bermedia sosial? Kalau menurut Dita itu jangan gini ya Kak, kita nggak boleh sembarangan komentar dan menyampaikan pendapat sesuka hati hanya karena kita menggunakan identitas yang anonim, benar. Karena itu bisa jadi menjadi jejak digital kita di masa depan dan bisa mempengaruhi karir juga Kak ke depan. Benar. Kalau Aldita Kalau gimana? Aldia kan tadi Aldia bilang Aldia jarang berkomentar di media sosial. Kalau suka baru komentar gitu sih. Oke, kalau suka baru komentar. Ini dia nih yang lebih bijak lagi karena menahan diri ya. Yang lebih sulit itu menahan diri ya. Aduh, ini gerem banget ini pengen ikutan komen gitu. Tapi seemosi-emosi kita tetap tahan ya. Karena suatu saat nanti nggak tahu nih tiba-tiba kan akun kita ditemukan gitu. Ternyata identitasnya ada di sini nih. Dan terus nih selain konten-konten hiburan, kalian sering nggak kayak konten-konten yang lain kayak edukasi atau yang lain sebagainya? Kalian suka nggak nontonin? Suka. Oh suka. Itu konten-konten edukasi yang seperti apa nih yang kalian sukain?
kayak belajar masak tuh kan Kak, suka kayak gitu. Oke, Jadi benar. kita kalau lihat di TikTok nih kan Kak, jadi kalau kita lihat di situ kan lebih cepat praktis belajarnya kalau daripada di YouTube sih. Karena YouTube dari awal kayak lama menurut Aldia kayak gitu sih. Karena banyak ya untuk stepnya. pengenalannya gitu. Kalau Dita sendiri, Kalau misalnya konten edukasi biasanya sering lewat ini Kak, konten sejarah atau geografi Kak. benar. Itu kalau belajar dari TikTok itu kayak langsung cepat paham karena penyampaiannya lebih singkat dan informatif gitu videonya. Oke, berarti memang karena banyak ya informasi yang disampaikan itu singkat, padat, dan bahasanya tuh sesuai dengan kita gitu ya. Nah, terus akun-akun apa nih yang kalian sering ikutin tadi? Selain tadi yang K-pop ya Kak, terus Kemudian ada sejarah? juga komunitas sejarah, ada Neo Historia. Itu sering juga ditonton karena di situ video sejarahnya menarik Kak. Nah, ini dia benar-benar karena pinter-pinter kita ya sebagai Iya. netizen untuk memilih Memilih akun-akun, bener. Kalian ngelihat adik-adik kita nih sebagai kan generasi di bawah kita, kalian umurnya berapa sih sekarang? 23 Dita Kak. 23. Dia 20. Aldia 20. Nah, melihat nih banyaknya konten-konten yang mungkin nggak tersaring dengan baik gitu ya. Kan kita berjuta-juta informasi yang kita dapatin nih di internet. Bisa aja nih kita masuk ke dalam suatu komunitas yang mungkin itu akan mempengaruhi pola pikir kita tuh ke depannya. Nah, menurut kalian gimana nih pandangan kalian untuk lebih bijak lagi dalam memilih dan memilah informasi yang ada di media sosial? Tentunya kita harus bisa melihat kebenaran dari informasi tersebut Kak. Harus di cross check dulu informasi itu apakah benar dengan melihat dari misalnya dari Google atau dari sumber-sumber yang kita percayai gitu. Jangan langsung misalnya kita menemukan informasi yang kayaknya ini bisa viral ini. Itu kayak clickbait ya. Iya, clickbait banget. Terus langsung kita share, itu nggak boleh Kak. Harus kita saring dulu, kita cari tahu kebenarannya, baru kasih tahu ke misalnya ke orang-orang terdekat gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya kayak orang tua ya Kak ya, itu sering banget kayaknya kemakan hoax. Itu kita harus bisa jadi berperan untuk meng-cross check informasi tersebut Kak sebelum orang tua kita menyebarkannya ke orang lain gitu. Nah, kita ya yang harus jadi garda terdepannya juga ya. Aldia gimana? Ya sama juga sih Kak, kayak Kak Dita. Jadi kalau belum yakin nih faktanya, jangan asal men-share ke yang lain atau orang lain atau orang tua kayak gitu. Benar. Jadi biar nggak salah menyalahgunakan gitu sih Kak. Karena saring sebelum sharing Iya, itu iya, adalah benar. kata kunci paling utama ya di balik semua informasi-informasi yang beredar. Pasti ada banyak sekali juga yang palsu ataupun yang menggiring ke arah-arah yang negatif gitu. Jadi sebagai netizen yang baik, budiman, kita memang harus waspada dan juga harus edukasi orang tua dan mungkin orang-orang yang belum melek akan informasi yang ada di media sosial. Wah, itu dia tadi ya beberapa akun-akun informasi yang mungkin disukain nih, mulai dari sejarah, masak, atau bahkan juga politik ya yang ada di Indonesia ini juga banyak sekali. Terus nih untuk kalian sendiri nih belajar internet itu gimana sih? Tahu sendiri kah atau ada yang ngajarin? Karena kita udah mulai punya smartphone semua ya Kak. Oke. Itu karena otak-atik otomatis bisa ngerti gitu Kak. Iya. Udah ngerti gimana caranya buka Google, cari informasi dan segala macam bersosial media gitu. Karena otomatis karena udah punya smartphone ini gitu. Iya, kalau Aldia kayak gitu juga sih Kak. Tapi kalau misalnya nih butuh cepat dan nggak tahu gimana caranya, nanya ke teman kayak gitu. Kayak mana caranya buat ini kayak gitu. Oke. Apalagi informasi yang terpercaya itu juga ada di rri.co.id. Masuk. Juga bisa ya dicarinya di sana, cross checknya di sana gitu, informasi-informasi yang beredar. Oke, terakhir deh harapan kalian dengan netizen-netizen yang mungkin bermedia sosial masih menggunakan emosi nih, atau masih banyak yang ya udah deh nggak apa-apa, aku komentar ini kan juga aman-aman aja nih. Padahal tadi yang dibilang Dita juga itu bakal jadi jejak digital kita akan di masa depan. Nah, kalian gimana nih pesan-pesan dan juga harapan? Siapa dulu nih? Sweet nggak nih? Kalau menurut Aldia sendiri, dalam sebelum Berkomentar. sebelum berkomentar, kita harus cari tahu dulu kebenarannya itu tadi. Jadi
tidak ada yang merasa tersinggung atau tersakiti dengan komentar kita gitu Oke. sih. Kalau Dita? Sama sih Kak, kurang lebih harus bisa memfilter kata-kata yang akan kita sampaikan di kolom komentar itu. Apalagi misalnya itu konten pribadi ya Kak. Jangan asal menyampaikan pendapat yang bisa membuat pemilik konten ini bisa terasa tersinggung atau sebagainya gitu Kak. Oke, Iya, benar. benar banget. Jadi memang harus kita tahan dulu ya, biar nanti juga jejak digital kita juga aman gitu. Iya betul Kak. Komentarnya juga bisa berpotensi viral Kak, komentar kita Kak. Bener ya, apalagi sekarang ada fitur komentar yang emang dibalas pakai Iya. video dan lain Iya, sebagainya. betul, Identitasnya juga bisa tuh kebaca di situ. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk Dita dan juga Aldia udah mampir di podcast Radio Talk edisi Kita Indonesia, bijak bermedia sosial dan juga bertanggung jawab dengan akun media sosial kita. Ya semoga kita bisa menjadi netizen yang baik dan bisa mencontohkan pula ya netizen yang budiman tuh seperti apa sih? Netizen yang baik budi itu gimana gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk Radio Talk edisi Kita Indonesia hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye. Indonesia is me.